Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita libatkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita dan kita akan sama-sama masuk di dalam doa pagi. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam tidur sepanjang malam ini dan pagi hari ini kami masih boleh diizinkan untuk bangun dalam keadaan sehat dan kami akan mengarungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan sehingga firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan akan iman kami yang akan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami sudah siap mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saudara dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawari pasal 8 ayat 29 sampai dengan 40. Yaitu dengan tema pilih taat atau tidak taat. Di dalam kehidupan kita ini, apapun latar belakang keluarga kita, masing-masing kita sering kali diperhadapkan pada pilihan. Nah, apakah kita akan menaati Allah atau kita akan menolak Allah? Sering kali dalam hidup ini, kita ini bingung karena ada pilihan. Seringkali kita pakai dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Sedangkan Tuhan selalu menghendaki kita hidup dengan akal dan pikiran kita yang sama dengan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar tentang 1 Tawari ini yang dimana kita akan melihat di dalam garis keturunan Saul dapat dengan jelas dipahami melalui silsilah yang dipaparkan. Bapak leluhur Saul adalah Yehiel. Yehiel adalah pemimpin orang-orang Gibeon. Kita akan melihat di dalam ayat 29. Perjanjian dengan orang Gibeon dibuat ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Yang akhirnya orang-orang Gibeon dimasukkan dalam hitungan bangsa Israel dengan menjadi bagian dari suku Benyamin. Yehiel mengambil bagi dirinya istri yang bernama Maakah. Kita itu bisa baca di dalam ayat 29. Dan kita bisa melihat bahwa Maakah bukan perempuan Israel. Maakah itu adalah orang Aram yang masih menyembah berhala. Maka dapat dipahami bagaimana Saul cenderung mencampur adukan keyakinannya kepada Allah dengan Allah-Allah yang lain. Bahkan terjebak di dalam spiritisme. Saudaraku, anak tertua Saul bernama Yonatan. Kita bisa lihat di dalam ayat 33. Seharusnya Yonatan ini berhak untuk mewarisi tahta kerajaan. Tetapi Yonatan menyadari kehendak Allah bahwa kerajaan akan diberikan kepada Daud sahabatnya. Yonatan memilih untuk menaati pilihan Allah, bukan mengikuti hasrat kekuasaan Saul, ayahnya. Saudaraku, gambaran kehidupan Saul dan Yonatan ini sangat begitu kontras. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa keluarga bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kehidupan iman seseorang. Dalam iman dan relasi pribadi dengan Allah, kita harus memutuskan apakah diri kita akan menjadi orang yang taat atau tidak taat kepada Allah, Sang pemilik kehidupan ini. Allah adalah pemilik kehidupan. Dan di dalam pilihan-pilihan yang hadir setiap harinya, kita harus bisa sangat jeli.
Kita harus bisa meminta hikmat Tuhan. Saudaraku, Saul dengan latar belakang keluarga yang sinkretis memilih untuk hidup jauh dari kehendak Allah. Sedangkan Yonatan dalam latar belakang yang sama, dia sanggup belajar untuk mentaati Allah. Apapun latar belakang keluarga kita, pilihan-pilihan untuk menaati Allah selalu hadir dalam dinamika hidup kita. Dalam kehidupan kita ini, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, dan kita membutuhkan jawaban dan jalan keluar dari Allah. Teladanilah Daud yang tidak pernah malu bertanya kepada Tuhan. Ingatlah, jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupan saudara. Marilah kita menyikapinya seperti Yonatan. Sikap hidup demikian menjadi tanda yang jelas bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang sejati, yang mengenal kehendak Dia. Percayalah saudaraku, Allah Roh Kudus akan membimbing, memberi kekuatan, dan senantiasa menyertai kita saat kita menghadapi pergumulan. Agar saudara selalu berusaha, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui setiap proses yang sedang terjadi yang harus kita hadapi. Ingatlah selalu, kita harus tetap taat kepada Allah, si pemilik otoritas kehidupan kita. Jangan pernah lengah sedetik pun. Mintalah Roh Kudus memimpin kita, sehingga kita dimampukan hidup taat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau firman pagi hari ini boleh meneguhkan kembali Tuhan, bahwa kami sebagai manusia Tuhan harus tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Engkau adalah pemilik kehidupan ini. Engkau mempunyai otoritas atas kehidupan ini. Engkau mau tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan. Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tahu Tuhan, kami sebagai manusia seringkali lemah. Kami seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mampukan kami Tuhan, menjatuhkan pilihan yaitu taat akan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kondisinya Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman pagi hari ini boleh meneguhkan, menguatkan kami sebagai landasan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan